ada 6.000 ton emas yang disembunyikan di Filipina dari Perang Dunia Kedua. Harta karun ini dikenal sebagai harta karun Yamashita yang diambil dari nama Jenderal Jepang Tomoyuki Yamashita yang terkenal karena penaklukannya atas Malaya. Selama perang, harta karun yang mencakup berbagai artefak sejarah dan juga keagamaan udah dicuri sama pasukan Kekaisaran Jepang dari Asia Tenggara. Jadi selama berabad-abad ada banyak cerita tentang harta karun yang hilang dan juga nggak ternilai. Kayak contohnya harta karun Majapahit. Dikatakan kalau otoritas Jepang bekerja sama geng Yakuza yang udah merampok sejumlah besar barang berharga dalam skala besar dari wilayah yang dikuasai pada akhir perang. Tujuannya apa tuh? Nah, tujuannya itu untuk mendanai upaya perang Jepang yang semakin suram karena cadangan emas mereka yang telah menyusut. Operasi rahasia ini yang dinamakan Kinoyuri atau Lili Emas yang diyakini telah direncanakan oleh Jenderal Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang legendaris Tomoyuki Yamashita. Dan kabarnya lagi, Pangeran Yoshihito mengawasi organisasi ini. Yamashita adalah seorang jenderal yang sangat dihormati dengan reputasi yang menakutkan. Dikenal sebagai harimau Malaya karena kemenangan gemilangnya melawan pasukan Inggris. Dia adalah seorang perwira yang sangat dihormati dan udah juga dianugerahi kehormatan militer tertinggi Jepang yaitu Ordo Matahari Terbit serta Ordo Golden Kite yang dihormati. Bahkan Jerman Nazi mengakui kehebatannya dan juga memberinya Ordo Elang Jerman yang bergengsi karena kepemimpinannya yang luar biasa melawan sekutu. Tapi seiring berjalannya perang nih, hubungan Yamashita dan juga Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo semakin tegang karena perbedaan pandangan politik. Ketegangan ini akhirnya menyebabkan Yamashita dipindahkan ke negara bagian Manchuria yang terpencil pada tahun 1944, di mana dia merasa terlupakan dalam ketidakjelasan. Dan gak banyak juga nih yang tahu kalau misalnya kepulangannya itu bakal menjadi awal dari pencarian harta legendaris. Pada tahun 1943 diyakini bahwa Jepang udah mengumpulkan kekayaan besar, termasuk emas, artefak berharga, dan juga harta budaya lainnya yang mereka simpan di Fort Santiago di Manila, ibu kota Filipina. Rencana awal mereka untuk mengangkut kekayaan ini kembali ke Jepang, tapi digagalkan oleh kehadiran kapal selam dan juga pesawat Amerika Serikat yang mendominasi jalur pelayaran. Ternyata Amerika nggak cuma tertarik sama minyak. Situasinya semakin sulit karena Amerika Serikat memunculkan operasi amfibi yang berhasil merebut kota-kota kunci di Filipina. Dihadapkan dengan kekalahan yang nggak terhindarkan, Yamashita membuat keputusan dan juga menentukan untuk menyebarkan harta karun besar ini di seluruh Filipina. Untuk membuat ini menjadi kenyataan, mereka menggunakan tawanan sekutu untuk menggali sistem terowongan yang rumit. Tapi tragedi terjadi waktu emas itu udah disembunyikan dengan aman. Para tawanan ini dan juga bersama harta karunnya. Lokasi-lokasi yang sangat rahasia ini dikatakan memiliki perangkap yang rumit seperti ranjau darat, gas beracun, dan lubang tersembunyi penuh dengan bambu tajam. Dikatakan bahwa ada lebih dari 170 lokasi dengan total lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat dalam nilai saat ini. Yamashita mundur dengan pasukannya keluar dari Manila dan juga pegunungan tetangga. Tapi melawan perintahnya, pasukan besar marinir Angkatan Laut Jepang mengambil inisiatif untuk merebut kembali ibu kota dalam upaya untuk menghancurkan semua fasilitas pelabuhan dan juga gudang angkatan laut yang masih relatif utuh. Apa yang terjadi antara 3 Februari dan 3 Maret 1945 adalah 4 minggu pertempuran sengit dari jalan ke jalan yang mengakibatkan sebagian besar kota terbakar habis. Marinir Jepang selama periode ini melakukan beberapa kekejaman terburuk dalam sejarah perang ini. Ketika pasukan Amerika Serikat akhirnya membebaskan kota itu, lebih dari 100.000 warga sipil Filipina udah dibantai oleh para pembela Jepang. Mereka akhirnya menyerah pada bulan September beberapa minggu setelah penyerahan resmi Jepang. Dalam waktu beberapa bulan setelah ditangkap nih, Jenderal Yamashita diadili atas kejahatan perang terkait pembantaian warga sipil. Ia kemudian dikenal sebagai Tempuran Manila. Pada akhir perang, sebagian besar orang Jepang yang mengetahui lokasi emas ini udah gugur dalam pertempuran atau dieksekusi karena kejahatan perang. Bertahun-tahun kemudian, seorang pria yang paling terkenal karena mengklaim udah menemukan sebagian dari harta yang disembunyikan oleh Yamashita muncul. Namanya adalah Rogelio Rosas, seorang mantan tukang kunci atau juru kunci yang menjadi pemburu harta karun amatir. Pada tahun 1970, dengan informasi dan juga peta yang diterimanya dari informan Jepang yang memiliki hubungan dengan Yamashita, Rosas mengklaim udah menemukan patung Buddha emas yang besar dan juga harta karun emas berharga lainnya yang terkubur dalam terowongan bawah tanah. Di dalam terowongan tersebut, dia menemukan bayonet, katana, radio, dan juga kerangka tentara Jepang yang masih mengenakan seragam. Rosas juga mengklaim bahwa Ferdinand Marcos di kantor Filipina saat itu dengan cepat menyita semua harta ini dan juga memenjarakannya.
di mana dia mengalami penyiksaan juga. Meskipun Roxas berhasil melarikan diri dari penjara, dia itu punya sedikit harapan untuk mendapatkan kembali harta karun tersebut selama Marcos berkuasa. Tapi harta karun yang diduga itu nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Ngomongin soal harta karun, kita seringkali membayangkan betapa kayanya orang-orang pada masa lampau. Tapi dari mana nih kira-kira kekayaan yang pernah ada gitu loh? Siapakah sosok manusia terkaya sepanjang sejarah?